awal mulanya juga gak ada sih aku pikiran bikin coffee shop. Cuma karena ngeliat Raditya Dika bikin video, kayaknya aku bisa nih ngelola ini. Mikirnya cuma sesimpel itu aja. Raditya Dika itu lagi datang ke coffee shop namanya kalau nggak salah Fore di Jakarta. Dia nyobain bikin kopi sendiri pakai mesin yang sekarang kayak aku tak pakai, tapi yang high endnya punya tuh, yang kelas tingginya punya tuh. Kayaknya asik nih. Cuma dari situ udah. Oke, perkenalkan nama saya Aldi Dwi Pangga. Saya umurnya 26 tahun ini. Dan saya udah buka Amo Coffee Bakery ini udah 4 tahun. Tapi di tempat baru udah masuk tahun ketiga. Kalau awal mula aku buka Amo, itu waktu masih kuliah di semester akhir. Pas lagi nyusun skripsi tuh. Ide awalnya itu aku sebenarnya nggak dapet untuk buka coffee shop. Tapi pas ngeliat YouTube, aku ngeliat ada channel Raditya Dika lagi bikin kopi. Kayaknya oke nih buka di Palembang nih. Apalagi di 2019 tuh sebelum COVID, lumayan hype tuh coffee shop. Jadi awal mula tuh aku beli alat yang manual, nggak yang langsung bisa bikin kopi espresso gitu, untuk bikin kopi susu. Terus latihan, belajar, manggil orang untuk ngajarin aku. Terus ngeliat-liat YouTube awalnya, gitu aja. Awal mula buka, dah sampai sekarang nih. Kalau dulu di halaman depan rumah betul, jadi mungkin muat cuma 15 orang. Kalau lebih dari itu udah sumpek banget tuh tempatnya. Manualan, kerja sendiri, biar nyari tahu feel kerja dengan pertama kali mulai usaha. Ada, tapi karyawanku malah yang nggak tahan, kecapean. Kayaknya salah pilih karyawan aku awal itu. Itu mungkin salah satunya udah 2 tahun, terkumpul uangnya setengah, dan ada bantuan dari almarhum papaku juga setengahnya. Awal mulanya, jadi belum sebagus ini nih, belum ada renovasi kayak gini. Jadi pokoknya dulu tuh mulainya 2 tahun yang di tempat lama, terus ada dana, buka yang di tempat baru ini. Kebetulan juga tempat sendiri juga. Kalau dulu sih, aku nerapin protokol kesehatan dengan Gojek dan Grab gitu. Dan langsung WA ke saya, Aldinya. Langsung kayak gitu. Saya kasih nomor HP saya ke orang itu, dia WA untuk neken biaya yang itu loh. Kalau di itu kan beda harga tuh. Nah, kayak gitu. Jadi harga tetap, tinggal bayar ongkirnya aja dia. Gitu caranya. Kesulitannya itu ada di ini sih. Omset kadang naik turun sih, gitu aja. Sama karyawan sih. Kalau sekarang di sini masalahnya agak di karyawan. Soalnya baru kerja berapa bulan terus cabut. Kan aku capek ngajarin dia kan biar bisa kan. Cabut kayak gitu. Kalau dulu tempat kecil itu paling cuma 300.000 tuh udah lumayan rame. Soalnya kan kecil dulu di tempat yang lama. 300 ribuan. Kalau sekarang aku nggak terlalu matokin tinggi-tinggi sih. Soalnya kan ini simpang 5 nih. Belum yang banyak coffee shop yang gede-gede nih. Jadi aku cuma nargetin paling 1,2 gitu per hari. Ya untuk coffee shop yang sudah harusnya bisa lebih tinggi, tapi aku nggak ekspektasi tinggi sih. Nanti malah pusing sendiri aku. Kebetulan di Amo sekarang itu udah upgrade dari yang awal yang pakai espresso yang manual, sekarang udah pakai mesin otomatis. Jadi aku ada grinder 2. Jadi satu tuh untuk espresso base yang misal cappuccino, latte, dan juga kopi susu gula aren. Nah, yang satunya itu robusta full. Itu kadang aku ngambil dari Jawa, kadang dari Sumsel ini juga, sama Pagar Alam. Ya, Pagar Alam termasuk Sumsel ya. Kebetulan kalau nanyain kayak gitu, aku juga banyak menu yang lainnya juga, kategori menu lainnya. Jadi nggak cuma kopi. Kopi itu yang paling banyak kopi, tapi menu lainnya juga ngiring gitu loh. Ada jus, ada smoothies, ada apa lagi, mocktail gitu-gitu. Jadi emang mau buka coffee shop, tapi realistis juga, nyari duit juga. Kalau semuanya kopi, kebanyakan kopi kan takutnya banyak orang yang nggak suka kan. Nggak bisa ditentuin lah kalau kayak gitu. Lulusan terakhir S1 di Unika Musikaritas, manajemen, dan ngambil menjurus ke SDM. Kerja sempet di Surabaya sebagai waiter sih, karena ngerantau kan. Jadi waiter itu lumayan untuk bagi orang perantau, kayak waiter di hotel. Jadi kayak event-event, waiter waktu yang nyajin makanan, apa sebutannya itu. Dan sehari kerja dari pagi sampai malam bersih-bersih itu 180.000 zaman 2015. Sempat kuliah di Surabaya setahun, tapi balik lagi ke ini. Kalau aku kerja di kantoran, aku soalnya deket banget sama keluarga kan.
Jadi kalau aku kerja di kantoran takutnya nggak bisa ada waktu sama keluarga gitu. Dan alhamdulillahnya waktu buka usaha, aku bisa dekat sama keluarga. Jadi kalaupun sekarang kan papaku udah meninggal setahun yang lalu tuh. Jadi aku bisa dekat sama mamaku gitu. Jadi kalaupun mau ketemu tinggal jalan kaki ketemu. Enaknya di situ kalau usaha. Aku mikirnya kayak gitu aja. Biar dekat sama keluarga ya. Mau omset jatuh naik itu nggak apa-apa. Yang penting dekat sama keluarga enak. Cibiran tuh nggak ada, malah teman-teman banyak support sih sejauh ini. Tapi paling diraguin sama keluarga sih, keluarga keluarga agak jauh. Yakin nggak sebentar lain semangatnya sebentar nggak nih buka usaha kayak gitu. Ya aku buktiin aja sampai sekarang alhamdulillah 4 tahun masuk ke tahun kelima masih eksis. Ya bisa diterima oleh masyarakat luas aja sih. Masyarakat luas, anak-anak muda datang sini untuk kegiatan produktif, untuk beride atau kolaborasi. Jadi bisa berbaur sama banyak komunitas lah. Awalnya beli alat, belajar sendiri dari YouTube, dan aku nggak ada pengalaman untuk buka usaha coffee shop. Jadi aku cari barista yang bisa ngajarin aku. Kebetulan kemarin kenal sama Mas Doni yang kerja di Common Ground. Dia tapi sekarang udah kerja di Dubai kalau nggak salah. Kalau sekarang aku ini konsepnya coffee shop dengan nuansa alam, tapi cocok untuk anak muda nongkrong juga. Jadi kalau alam itu kan biasanya kaku banget kan. Nah, tapi di sini aku bikin dengan pelayanan, menu-menunya juga kekinian. Jadi semua orang bisa masuk sih, segala pasar. Menu itu tadi yang saya bilang, kalau dari minuman itu ada kopi, ada non coffee-nya banyak. Contohnya itu jus, smoothies, dan juga mocktail yang soda-sodaan gitu. Terus untuk cemilan beragam sih, mulai dari pisang goreng, enoki crispy, ayam popcorn, dan juga cookies ada, kue kayak brownies atau croissant atau enggak roti tapi tuh, roti jadul gitu, roti tapi. Untuk makanan juga kebetulan di sini makanan aku kolaborasi sama ada salah satu keluargaku, kakakku. Itu makanannya konsepnya rice bowl tapi dengan tanpa micin kalau mereka brandingnya gitu. Jadi makanan sehat tapi enak. Mungkin sekarang yang menu baru tapi best seller itu ada di nama menunya A5. Jadi dia tuh perpaduan dari kopi dengan air kelapa sama ada sirup white coklat. Di atasnya ada cream cheese. Jadi manis, gurih, asin, pokoknya kompleks di situ. Dan untuk non coffee-nya itu ada di Misara. Jadi Misara itu menunya itu dari jus cranberry, ada juga lemon, ada juga daun mint, dan daun mintnya nanam sendiri, jadi bisa ngambil sendiri, sama nata de coco. Jadi konsepnya itu minuman tapi bisa ngemil. Ada konsep ngemilnya juga tuh. Awal mulanya juga gak ada sih aku pikiran bikin coffee shop. Cuma karena ngeliat Raditya Dika bikin video, kayaknya aku bisa nih ngelola ini. Mikirnya cuma sesimpel itu aja. Raditya Dika itu lagi datang ke coffee shop namanya kalau nggak salah Fore di Jakarta. Dia nyobain bikin kopi sendiri, pakai mesin yang sekarang kayak aku tak pakai, tapi yang high endnya punya tuh, yang kelas tingginya punya tuh. Kayaknya asik nih. Cuma dari situ udah, lu ngopi di coffee shop, asik nih. Nah, tapi dengan nuansa alam itu kan biasanya agak kaku kan tadi kan. Nah, tapi datang sini bisa juga nongkrong sama teman-teman yang kan di sini ada meja biliar juga tuh. Lu bisa main biliar sambil ngopi sambil nongkrong juga. Jadi fleksibel. Dan pasar di Amo juga keluarga ada yang ngajak anak ya, sekeluarga banget, yang nenek, kakek juga pernah datang sini dan nyaman-nyaman aja gitu loh. Jadi dengan alam juga harusnya bisa lebih rileks ya datang sini, karena kan ngusung tempat hidden gem juga kan. Jadi kurasa cocok dengan tempat ini. Dan ada musola juga. Nah, musola itu yang bikin daya tariknya juga tuh. Musolanya gede. Cuma dari Instagram, dan juga tuh lebih ke ini aja sih yang relate sekarang apa. Kita coba nih, jangan ngambil plagiat betul. Coba gimana desainnya, apa dari fontnya atau dari cara penyampaiannya. Kayak sekarang Amo lagi mau coba membuat campaign hijau bersama Amo. Soalnya kan ini tanaman semua nih, aku pengen coba deliver ke pelanggan itu tuh, nanam itu nggak masalah loh, gitu loh. Bagus loh untuk lingkungan, untuk diri sendiri, karena kalau kita nanam biasanya lebih happy tuh. Nah, dan nanti mungkin programnya ada bagi-bagi tanaman gratis, biar nanti tanamannya bisa ditanam di rumah, penghijauan juga, pengennya gitu sih. Ini udah mulai ngupload video-video reelsnya gitu. Kalau Amo itu diambil dari bahasa Portugis, artinya cinta. Kenapa milih nama Amo? Karena dulu denger lagu Bring Me The Horizon, Bring Me The Horizon itu judul lagunya Mother Tongue. Jadi ada penggalan liriknya tuh Fala Amo. Amo bagus nih.
Simple, orang muda nyebutnya udah. Karena kenapa ada backyard? Karena kayak halaman belakang rumah kan. Datang dari luar, masuk gede, banyak tanaman. Coba aja dulu sih. Sama kalau bisa, kalau ada ide, belum ada plan B, plan C pun nggak apa-apa, coba aja dulu. Biasanya kalau kita udah ada plan A, terus nggak kita coba, malah nggak bakalan jadi-jadi. Coba dulu aja, nanti kalau emang ada masalah baru cari tahu solusinya. Aku juga kayak gitu sih. Aku tiap ada program di sini atau ada kayak masalah atau apa, aku tetap ke plan A dulu. Cari nih solusinya apa. Soalnya kalau ada plan B, plan C, nggak bakalan jadi-jadi dan nggak bakalan ketemu solusi masalah itu. Gitu kalau aku. Motivasi untuk diri sendiri buka usaha ini, pertama untuk nikahin ya, untuk nikahin pacarku ya, satu. Sama kenapa aku buka coffee shop dan aku nggak kerja sama orang lain, mungkin biar bisa dekat sama keluarga tadi, sama biar bisa diasah terus sih kemampuan itu aja. Soalnya aku yang ngedit video di sini, ngedit foto di sini, ngelola ini, jadi one man show. Karena usahanya masih kecil juga kan, timnya juga belum banyak kan, jadi ya udahlah ikut terjun juga, ngasah otak. ngasah kemampuan lah. Untuk buka kita tiap hari walaupun ada hari libur kayak tanggal merah kayak kemarin Cynthia itu tetap buka. Kami itu tutupnya hanya waktu lebaran puasa, setelah puasa lebaran itu tutup, sama lebaran haji paling tutup beberapa hari. Dan untuk bukanya dari jam 2 sampai jam 11. Alamatnya itu di Jalan S. Prawiro di dekat Simpang 5 SMA 17, kalau tahu tuh dekat SMA 17 Simpang 5 di belakang Kerupuk Aziza. Karena agak masuk lagi kan dari depan jalan kan gitu. Instagramnya namanya kafi.amu untuk perintis. Terima kasih udah meliput UMKM yang ada di Palembang. Mungkin dari perintis juga bisa memberikan motivasi untuk anak muda lainnya untuk membuka usaha. Kan katanya fondasi suatu negara ada di UMKM kan. Jadi kalau nggak ada minat dan bakat untuk buka usaha sendiri dari anak-anak mudanya, ya kita stuck di situ aja. Semangat terus untuk perintis.